Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat setia Renungan Pagi, Warta Insan Berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Kristen pada pagi hari ini. Salam sejahtera saya ucapkan bagi Bapak Ibu, Saudara semua dimanapun berada. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan Bapak Ibu, Saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan yang sungguh amat baik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu, Tuhan yang senantiasa kami panggil dan kami sembah. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu atas berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih sudah menjaga dan melindungi kami sepanjang tidur malam kami, sehingga kami boleh bangun kembali pada pagi hari ini dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berkenanlah ya Tuhan Engkau berbicara kepada kami. Berfirmanlah kepada kami dan materaikanlah firman-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Urapilah dan jamalah hati kami, berilah kami hikmat-Mu agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara kekasih Kristus, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-44 hingga ayatnya yang ke-49 yang berbunyi demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus dikenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Demikian firman Tuhan. Ayat emas renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam ayatnya ke-48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah kita semua dipanggil menjadi saksi. Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat setia Renungan Pagi Warta Insan Berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengawali renungan di pagi ini ada sebuah kisah cerita yang ingin saya sampaikan bagi kita semua, di mana ada seorang siswi satu SMA swasta terpilih mewakili sekolahnya ikut dalam seleksi pasukan pengibar bendera pusaka pada peringatan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus di Jakarta. Ia harus melewati seleksi mulai dari tingkat sekolah, kota, dan provinsi agar dapat mewakili daerahnya untuk mengikuti pasukan pengibar bendera. Setelah terpilih di tingkat sekolah, ia mengikuti seleksi pada tingkat kota dan berhasil. Ia terus ikuti seleksi tingkat provinsi, sayangnya ia tidak berhasil. Walau hanya sampai di tingkat provinsi dan tidak berhasil ke tingkat nasional, namun ia tetap bangga. Kebanggaan itu ia tunjukkan dengan melatih adik-adik kelasnya di sekolahnya setiap kali mereka berlatih pengibar bendera pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita kembali diingatkan bahwa setelah membuktikan kebangkitannya dan menuntut kesetiaan para murid, Tuhan Yesus kemudian memberikan petunjuk-petunjuk teknis kepada para murid terkait dengan pelaksanaan tugas panggilan dan pengutusan mereka sebagai saksi. Ia mengingatkan para murid akan perkataannya yang telah disampaikan kepada mereka
bahwa semua yang tertulis dalam kitab Taurat, kitab para nabi dan kitab Mazmur tentang dirinya harus digenapi. Seluruh pelayanan dan kesaksian Tuhan Yesus selama ia bersama-sama mereka, itulah yang mesti mereka beritakan dan saksikan. Tuhan Yesus disalibkan akibat pelayanan dan kesaksiannya. Karena itu penting baginya untuk mempersiapkan para muridnya. Hal ini menunjukkan kepada kita semua bahwa ketika Tuhan Yesus memilih seseorang menjadi saksinya, ia tidak mengutusnya tanpa sebuah persiapan. Ia menyiapkan mereka dengan memberikan kuasa sehingga berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa di dalam nama Yesus terus diberitakan. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan memanggil kita menjadi saksi kemuliaannya, Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan memilih kita karena Tuhan tahu tentang keberadaan kita, dan Tuhan akan memperlengkapi kita dengan segala yang terbaik darinya agar kita kemudian bersaksi tentang namanya kemanapun kita diutus dan pergi. Tuhan tahu ketika kita dipilih, Tuhan tahu kita menyadari bahwa diri kita lemah dan Dia memperlengkapi kita dengan segala kuasa dan menyiapkan kita untuk melakukan tugas panggilannya. Selamat berjuang dalam setiap tugas panggilan kita untuk bersaksi dan terus bersaksi tentang kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Demikian renungan firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Allah. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama pada kesempatan ini. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami semua tentang bagaimana tugas dan panggilan kami yang telah Engkau panggil menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ampunilah kami ya Tuhan apabila kami kurang memahami panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuntunlah dan bimbinglah kami ya Allah, agar kami lebih lagi memahami tentang tugas panggilan kami yang telah Tuhan berikan bagi kami. Ya Tuhan, ajarlah kami agar kami selalu taat dan setia dalam iman kami kepadamu. Tolonglah kami agar kami tidak terpengaruh dengan hal-hal buruk dari dunia ini, melainkan kami sungguh-sungguh percaya dan beriman kepadamu. Ya Roh Kudus, kuatkanlah kami dan tuntunlah kami agar kami selalu ada di jalan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpinlah dan bimbinglah kami semua ya Tuhan, agar semua yang kami kerjakan di hari ini boleh menyenangkan dan memuliakan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami kembali berdoa untuk semua kami yang mengikuti renungan di pagi ini. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai kami. Kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan kami. Berikanlah kami jalan keluar-Mu ya Tuhan. Kami yang saat ini sedang bergumul untuk sebuah pekerjaan, Tuhan memberikan kami pekerjaan agar kami boleh melanjutkan kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kami. Kami yang saat ini sedang bergumul dalam setiap duka cita yang hadir di kehidupan kami oleh karena kehilangan orang terkasih kami, Tuhan hibur kami, Tuhan berikan kami kekuatan secukupnya. Kami yang saat ini sedang berjuang dalam studi-studi kami ya Tuhan, Tuhan menolong kami dan berikan kami jalan keluar. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Berkati para hamba-hamba Tuhan dan seluruh umat Tuhan. Ya Bapa, kuatkan dan teguhkanlah iman kami, agar kami tetap teguh dalam bersaksi tentang kemuliaan Tuhan di tengah-tengah panggilan dan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percayakan segala hidup dan pergumulan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang baik. Engkau selalu menggenggam dan memimpin kami masuk ke dalam rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami semua dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa agung yang sempurna. Kami ucapkan secara bersama-sama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya yang kudus dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan beri engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dan penghiburan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita semua dari sekarang ini dan terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di hari ini bagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Shalom.